Hamparan rumput laut di Pantai Amal menjadi pemandangan sehari-hari. Tak heran, Tarakan menjadi pusat penghasil rumput laut terbesar di Kalimantan. Mayoritas masyarakat pesisir Pantai Amal ini adalah petani rumput laut. Ini kelihatan kan banyak sekali nih, begitu panen satu bot full. Ini sekarang kita ambilin dulu untuk proses selanjutnya. Persiapan untuk menanam rumput laut biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Kalau di bagian ini memang kita harus menggunakan sarung tangan supaya aman dari tiram. Dan juga di bagian rumput laut ini banyak ulat yang akan membuat kulit kita gatal. Satu persatu bibit rumput laut diikatkan ke tali yang nantinya akan dibentangkan di tengah lautan. Ini bagian yang dibibitkan lagi, rumput laut yang bagian tunasnya masih kecil-kecil seperti ini, masih aktif, umurnya 25 hari. Nanti akan dimasukkan lagi ke laut sampai umur 45 hari baru siap panen. Sebagian penduduk yang tinggal di Tarakan ini berasal dari Sulawesi. Tak heran, jenis rumput laut yang dibudidaya di sini sama dengan yang ada di Takalar, Sulawesi Selatan. Belum ada setengahnya, ini sudah ada tumpukan rumput laut tinggi sekali. Masih banyak di sana. Musuh terbesar rumput laut atau pengganggunya adalah tiram yang menempel sama lumut ini. Bisa dilihat kan, ini pertumbuhannya tidak bagus, tidak optimal. Cuma kecil-kecil gitu. Selain rumput laut yang siap dibibitkan, nah ini juga ada yang bisa langsung dijemur. Dijemur ini biasanya 2-3 hari, tujuannya supaya nanti kadar airnya berkurang, terus juga menghilangkan bau amis. Jika cuaca mendung, biasanya memerlukan waktu lebih dari seminggu. Setelah dikeringkan, rumput laut biasa dikirim keluar Kalimantan. Sebagian bibit akan digunakan untuk ditanam kembali ke tengah laut. Lumayan ini energinya terkuras, tapi sebenarnya ini belum seberapa loh. Karena kalau lagi musim bagus-bagusnya itu, satu perahu bisa menghasilkan 1 ton rumput laut dan itu keringnya. Sekarang cuaca kurang bagus Ibu ya, satu perahu cuma ada 100 kilo. Di depan saya sudah ada rumput laut yang sudah didiamkan 3 hari. Terus juga terakhirnya dikasih perasan jeruk nipis supaya bau amisnya hilang. Jadi ibaratnya ini difermentasi lah. Dan hari ini saya mau diajakin Bu Juha masak olahan yang beda. Mau kita sup rumput lautnya. Rumput laut biasanya langsung dijual oleh masyarakat. Tetapi di tangan Ibu Juha, tanaman berserat tinggi ini bisa dimanfaatkan sebagai sayur yang nikmat. Jadi memang sengaja naruh rumput lautnya sedikit saja supaya mendapat kekentalan yang pas. Kalau terlalu banyak nanti malah jadi agar-agar. Ini lebih banyak airnya memang, kita tunggu sampai mendidih. Karakter rumput laut akan mencair apabila terkena panas. Oleh karena itu, sering digunakan sebagai bahan utama agar-agar. Ini airnya sudah mulai mengental, bisa langsung masuk bahan-bahan sopnya. Bumbu-bumbu beraroma kuat juga akan mengurangi rasa amis pada rumput laut. Bumbunya ada apa aja tuh? Bawang merah, bawang putih, merica. Basically seperti masak sop pada biasanya ya, cuman tambahan bahannya aja yang beda ini. Tinggal dipadukan sayur sop dengan nasi panas. Ya Bu, selamat makan. Kita coba resep masakannya Ibu Juha nih. Rasanya tuh kayak sop, bener-bener kayak sop, cuman beda gitu, kuahnya lebih kental, mirip-mirip kayak sup asparagus. Tapi ini emang cita rasanya si rumput laut juga masih kerasa. Ini segar banget Bu.
Sayur sop berasal dari kata soup dalam bahasa Prancis yang berarti macam-macam bahan makanan yang ditambahkan kaldu cairan. Bu, saya nambah nih. Kalau saya nambah artinya apa? Enak. Tadi saya ngobrol sama Bu Juha, ternyata di sini tuh belum banyak yang bikin sup dari rumput laut kayak begini. Tapi nggak pelit loh, saya dikasih resepnya hari ini. Makasih ya Ibu. Saya praktekin ntar di rumah. Seiring berjalannya waktu, sayur sop juga menjadi ciri khas makanan Nusantara dengan berbagai keunikan tersendiri dari setiap daerahnya. Siapa sangka rumput laut tuh ternyata bisa diolah menjadi berbagai variasi makanan. Kali ini yang saya coba benar-benar spesial banget, tentunya menyehatkan dan melengkapi petualangan saya di Kalimantan Utara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalimantan bukan hanya terkenal dengan hutannya yang lebat, tetapi juga dengan hewan endemik. Hari ini saya udah berada di kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang ada di Tarakan. Nah, saya berkesempatan untuk mengamati langsung satwa endemik yang mendiami Pulau Kalimantan. Pas banget nih, mereka udah nunggu di sini. Jadwal yang makan, kita siapin dulu makanannya. Walaupun memiliki tubuh yang besar, bekantan mempunyai porsi makan yang sedikit. Buah pisang harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian agar tidak dikuasai oleh satu bekantan saja. Emang udah hafal betul jam makannya. Tuh lihat, saya lagi siapin makanan. Mereka lagi duduk di atas, anteng banget. Lucu ya? Pemberian makan dilakukan 1 kali sehari. Pakan ini bertujuan hanya untuk menambah nutrisi bekantan, bukan sebagai makanan utama. Nih, makanan yang disukai bekantan, pisang kepok namanya. Sebenarnya mereka bisa mencari makanan sendiri di hutan, daun-daunan, bersuara. Tapi ini untuk tambahan makanannya, supaya nanti kebutuhannya tercukupi. Untuk pemberian makan juga tidak diberikan sekaligus, agar semua bekantan mendapatkan porsi yang sama. Bekantan-bekantan di sini tuh terbagi menjadi 2 kelompok. Kalau ini kelompok kedua, jumlahnya ada 9 ekor. Nanti makannya akan bergantian, kalau kelompok yang pertama datang, langsung pergi mereka. Dalam area 22 hektar yang terbagi menjadi 2 kawasan ini, terdapat 34 bekantan, 11 jantan, dan 23 betina. Kalau dilihat, kelompok satunya sudah mulai datang nih, bersiap-siap di sini. Dan kelompok duanya sedikit demi sedikit mereka naik ke atas, berpindah. Aduh, loncat. Oh iya tuh. Itu kayaknya mengancam ya, gerakannya. Ini nih, yang jantannya nih. Udah mulai mendekat. Pemimpin kelompok biasanya melakukan gerakan tiba-tiba dan mengancam, agar kelompok yang lain segera berpindah dari lokasi tempat pemberian makan. Ini kelompok pertama yang ada 25 ekor, memang begitu. Tiap kelompok ada leadernya masing-masing, kalau disatukan itu bisa bertengkar. Lokasi tempat memberi makan juga harus sering berpindah, karena pepohonan sekitar lokasi pemberian makan menjadi terbuka karena patah. Ini pengalaman pertama kalinya saya bisa ngelihat bekantan, apalagi sedekat ini lagi. Wow, ini benar-benar luar biasa sekali. Bekantan di sini lumayan ramah dengan hewan lain. Dapat menyantap makan bersama-sama dengan 2 tupai tanpa merasa terganggu. Satwa endemik satu ini keberadaannya itu terancam punah, padahal dia ini sangat penting sekali untuk menjaga ekosistem. Jadi semoga seluruh satwa liar yang ada di dunia hidupnya semakin sejahtera dan bebas di alam. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.